Terkait dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam perkara korupsi yang melibatkan terdakwa Bupati Talaut, perlu kami sampaikan bahwa saat ini penuntut umum KPK belum menerima salinan resmi dari putusan PK tersebut. Namun demikian, kami telah membaca di beberapa media terkait dengan putusan dari Majelis Hakim tingkat PK tersebut. Dan tentu jika benar demikian, maka apabila kita bandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK, tentu masih sangat jauh perbedaannya. Oleh karena itu, KPK tentu kecewa atas putusan dari Majelis Hakim peninjauan kembali pada Mahkamah Agung ini. Terlebih apabila kita lihat ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di sana di dalam pasal 12 huruf A ada ketentuan pidana minimum yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu 4 tahun penjara. Oleh karena itu, tentu putusan dari Majelis Hakim PK ini bisa menjadi presiden buruk di dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini. Oleh karena itu, KPK berharap kepada seluruh aparat penegak hukum agar memiliki visi dan semangat yang sama di dalam pemberantasan korupsi yang saat ini sedang kita lakukan bersama. Ya, ICW mengecam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang dijatuhkan terhadap mantan Bupati Kepulauan Talaut, yang mana sebelumnya yang bersangkutan divonis 4 tahun 6 bulan justru dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Bahkan kalau kita bandingkan putusan terhadap mantan Bupati Kepulauan Talaut ini lebih rendah dibanding putusan seorang kepala desa yang diketahui melakukan tindak pidana korupsi dana desa di Cirebon dengan total kerugian negara 300-an juta, tapi divonis 4 tahun penjara. Tentu disparitas ini yang menjadi titik krusial atau kritik kita kepada Mahkamah Agung. Kejanggalan lainnya adalah putusan yang dijatuhkan di tingkat PK itu, yang mana mantan Bupati Kepulauan Talaut dipotong hukumannya menjadi 2 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan perantara suap. Yang mana kita ketahui perantara suap dalam perkara mantan Bupati Kepulauan Talaut ini telah divonis 4 tahun penjara. Bagaimana mungkin seorang perantara bisa lebih tinggi daripada dalang utama di balik tindak pidana korupsi ini, yaitu mantan Bupati Kepulauan Talaut. Namun begitu, ICW tidak lagi kaget dengan situasi peradilan saat ini, yang mana kerap kali memang putusan hakim itu tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Ini didapat berdasarkan data ICW, tren vonis sepanjang tahun 2019. Rata-rata vonis untuk koruptor di seluruh Indonesia hanya menyentuh angka 2 tahun 7 bulan. Jadi bagaimana mungkin pemberian efek jera akan berjalan dengan maksimal jika putusan pengadilan kerap kali berpihak pada pelaku korupsi. Dalam konteks ini, penting untuk diperhatikan oleh Ketua Mahkamah Agung agar lebih selektif ketika memilih majelis hakim yang menyidangkan perkara-perkara yang mendapatkan perhatian publik, khususnya perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan catatan ICW, sejak Maret 2019 sampai September 2020, setidaknya sudah ada 11 terpidana yang dikurangi hukumannya pada tingkat peninjauan kembali. Kami khawatir peninjauan kembali ini dijadikan jalan pintas bagi para terpidana untuk bisa terbebas dari jerat hukum. Dalam hal ini kami juga mendesak agar Mahkamah Agung dapat menolak 20 permohonan PK terpidana kasus korupsi
yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Agung. Ibu, sebagai saksi buat tersangka hari ini, Bu. Oh. Halo kakak, aduh. Ini seputar apa? Yang sih, Mas? seputar apa aja hari ini? Nggak jadi riksa hari ini. Kenapa Bu? Alasannya apa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Artinya sempat tidak ada. Doain ya, semoga semuanya lancar. Ntar lagi udah mau sidang nih. Oh, udah mau P21 ya, Iya, Bu? ntar lagi ya. Berapa satu minggu ini atau sekali pemeriksaan ini, Bu? Lihat aja ya. Oh, gitu ya, Bu. Berarti udah mau P21 ya? Iya, terima Oke, kasih makasih kakak. Terima kasih. Asal.